Dan di sini kalau kita lihat secara weekly ya teman-teman semuanya, dia udah ngambil area liquidity ya, dan close-nya di bawah dan nggak mampu nutup di atas ya, dan penurunan cukup lumayan taking profit ya di bulan September. Dan ini akan jadi titik batasnya dia ya secara weekly ya teman-teman semuanya. Kalau ini di break ada potensi buat dia lanjut ngejar ke bawah. Kalau itu di break ya. Cuman harusnya ini akan jadi titik area konsolidasinya dia antara buyers atau seller itu cekcok dalam artian ya. Jadi antara win itu buyers atau win itu seller gitu. Kalau kita lihat Bitcoin ya, kita coba bahas untuk Bitcoin ya. BTC USD, ada yang di Bitcoin nggak? Gua malahan di JPY ya bang, JPY apa? Oh JPY ya. Gua masih nggak baru berapa pips ya. Oke, nah ini Bitcoin kemarin kita sudah sempat bahas ya. Target price maksimalnya dia itu area yang sudah kita tentukan juga kemarin ya. Intinya kemarin kita ada kasih tahu juga untuk batas kenaikannya dia ya. Dan di sini kalau kita lihat secara weekly ya teman-teman semuanya, dia udah ngambil area liquidity ya, dan close-nya di bawah dan nggak mampu nutup di atas ya, dan penurunan cukup lumayan taking profit ya di bulan September. Dan ini akan jadi titik batasnya dia ya secara weekly ya teman-teman semuanya. Kalau ini di break ada potensi buat dia lanjut ngejar ke bawah. Kalau itu di break ya. Cuman harusnya ini akan jadi titik area konsolidasinya dia antara buyers atau seller itu cekcok dalam artian ya. Jadi antara win itu buyers atau win itu seller gitu. Ya, nanti kita bakal lihat dan kita bakal WNS dulu kalau misalnya memang belum ada konfirmasi yang cukup akurat ya. Di sini kalau kita lihat secara daily ya teman-teman semuanya, ya cukup lumayan ya, dan kita kemarin juga ngasih tahu juga batas kenaikannya dia ya. Nah, di sini ya close-nya di bawah area targeting Fibo, dan memang dia break ya, secara candlestick dia break, tapi ketika candlestick selanjutnya dia close-nya malah di bawah gitu. Artinya apa? Artinya ini jadi false break. Nah, teman-teman tahulah dalam artian konsep false break yang sering kita kasih tahu gitu. Apabila terjadi false break, biasanya ketika berlawanan sama trennya itu cukup lumayan jauh gitu, karena udah ngambil bahan bakar cukup lumayan. Jadi seperti itu untuk konsep false break-nya atau fake break lah dalam artian ya. Dan di sini juga ditandain dengan adanya konfirmasi dari seller ya. Dan kemarin kita nggak sempat ngasih juga ya, karena kita masih WNS untuk Bitcoin. Di sini close-nya di bawah, terus dia retracement. Ini kayak konsep seperti perubahan tren atau market structure shift. Ya, jadi ini adalah ngelanjutin sebuah trennya dia ya. Dan Mas Hadi juga ada ngasih sinyal juga untuk sell area Bitcoin. Ya, harusnya teman-teman kalau ikut ya waktu news kemarin harusnya dapat gitu ya. Dan cukup lumayan. Nanti kita bakal lihat juga kalau misalnya ini memang terjadi konfirmasi Bitcoin di sini, kita bisa ambil peluang atau opportunity di area situ. Tapi kalau misalnya dari sellernya cukup lumayan dan belum ada konfirmasi yang cukup akurat, mungkin kita bakal WNS dulu, wait and see ya, kita bakal nunggu dulu terjadinya konfirmasi kayak gitu. Ya, jadi seperti itu untuk SAU dan Bitcoin. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja di kolom komentar. Ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita di minggu ini, materi kita minggu ini gitu.